Halo rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana nih kabarnya? Masih sehat dan semangat kan? Coba teman-temannya yang ada di kanan, di kiri, ataupun dimanapun kalian berada, disapa dulu, disemangati dulu. Kamu luar biasa, kamu dicintai Allah. Baik, perkenalkan, nama saya Nicholas Eka Novian Wicaksono. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah homili singkat. Saya akan mengawalinya dengan sebuah pengalaman perjalanan. Pengalaman perjalanan atau biasa disebut dengan peregrinasi adalah salah satu cara olah diri atau laku tapak untuk seseorang dalam menghayati pengalaman hidupnya. Perjalanan tersebut biasanya dilakukan seorang diri ataupun bersama partnernya, entah menuju suatu tempat ataupun tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan atau disepakati bersama. Dan pada waktu itu saya bersama partner saya melakukan perjalanan peregrinasi menuju Gua Maria Jatiningsih, Yogyakarta. Dari kota Semarang menuju kota Yogyakarta ke Gua Maria Jatiningsih. Pengalaman itu membantu saya untuk dapat menemukan Kristus dalam setiap langkah laku yang saya jalani. Ditambah lagi, selama perjalanan saya tidak membawa bekal apapun. Perjumpaan dengan masyarakat selama perjalanan membantu saya untuk dapat melihat Kristus yang hadir dalam diri mereka. Dari pengalaman itulah saya merasakan bahwa ketika merasa letih, lesu, ataupun tidak memiliki apa-apa, saya hanya perlu berserah diri kepada Tuhan dan rencananya saja. Dengan begitu, dengan berserah diri kepada Tuhan, pada rencana Tuhan, hasilnya Tuhan akan memelihara kita, karena Tuhan sendiri bersabda, "Kemarilah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Bacaan-bacaan hari ini menghantar kita pada suatu refleksi mengenai jalan yang disiapkan Bapa untuk anak-anaknya. Pada bacaan pertama, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, kita diperlihatkan realita umat dalam jemaat perdana masa itu. Para rasul kewalahan karena jumlah umat yang terus bertambah banyak, dan para rasul yang memilih pelayanan meja dan melupakan pelayanan pada janda-janda miskin. Mereka menekankan pada doa dan pelayanan firman saja. Maka dari itu, para rasul berkumpul untuk menugaskan beberapa dari anggota murid untuk melayani karya-karya lain yang belum terjamah. Maka dipilihlah Stefanus, Filipus, Prokus, Nikamor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus untuk menjadi perantara Allah sebagai pelayan di tengah jemaat. Hal itu juga sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam bacaan kedua, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 4-6. Batu yang dibuang-buang oleh tukang bangunan akan menjadi batu sendi, akan menjadi batu penjuru. Murid-murid yang tidak tahu menahu tentang pelayanan, tetapi dijadikan Tuhan, dijadikan Kristus untuk memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya, untuk memberikan pelayanan kepada umat-umat yang ada di sekitarnya. Hal serupa juga dialami Yesus pada masa hidupnya. Ia dianggap sebelah mata oleh bangsanya sendiri. Ia dianggap penghujat Allah. Akan tetapi Allah memilih Yesus untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia. Sang penyelamat telah dipilih dan diutus untuk menjadi manusia. Allah mewartakan sabda melalui Yesus Kristus putranya sendiri. Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal sebagai penebus bagi umat manusia. Ia membawa terang di tengah kegelapan, menjadikan yang gelap menjadi terang untuk menyucikan dunia. Dalam keadaan yang demikian, kita sebagai kaum muda juga diajak untuk menjadi terang dan garam dunia. Lalu, bagaimana caranya? Sebenarnya ada banyak cara, teman-teman. Sederhananya saja, kita bisa turut membantu teman kita, mengajak teman kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
dengan bersikap sopan, tidak membuli, jujur ketika ujian ataupun dalam pekerjaan kita, membantu teman-teman atau sesama kita yang kesulitan ketika mengerjakan tugasnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh tindakan konkret yang bisa kita lakukan untuk menjadi terang, untuk menjadi perantara Allah di tengah sesama-sesama kita. Dengan berlaku demikian, kita bisa menjadi alter Kristus atau Kristus yang lain bagi orang-orang di sekitar kita, membawa damai dan sukacita bagi mereka semua. Injil kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 1-12 adalah bagaimana kita dapat mengikuti jalan kebenaran dan hidup yang diberikan oleh Yesus. Pertama-tama, kita harus mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kita. Kita harus mempercayai bahwa hanya melalui iman pada Yesus Kristus kita dapat memiliki hidup kekal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus, meneladani cara hidupnya. Yesus hidup dengan penuh kasih, belas kasih, dan untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa berdoa dan membaca kitab suci. Dengan berdoa dan membaca kitab suci, kita dapat lebih mengenal Kristus lebih dalam dan lebih dekat lagi. Dengan berdoa dan membaca firman Allah, kita akan semakin dekat dengan pribadi Yesus dan dapat meneladani cara hidupnya. Dengan begitu, kita bisa menjadi perantara Allah, menjadi jalan dan kebenaran bagi sesama-sesama kita. Hingga pada akhirnya, kita harus selalu mengingat bahwa Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju Allah Bapa. Kita tidak bisa mencapai keselamatan sejati kalau kita mengikuti jalan-jalan lain, kita mengikuti jalan-jalan sesat yang ada di dunia ini. Kita harus selalu mengandalkan Kristus dalam setiap langkah hidup kita dengan setia dan sungguh-sungguh. Sebagai kesimpulan dari perikop, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, mengajarkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah, kebenaran yang sejati, dan hidup kekal. Kita harus mempercayainya, mengikuti teladannya, dan berdoa serta membaca firman Allah untuk terus semakin menggali hidup kita untuk lebih dekat dan mengenal Allah. Untuk mengakhiri homili saya pada kali ini, saya mengajak kalian semua, rekan-rekan muda Katolik, untuk terus membangun diri, untuk terus mengasah diri, untuk semakin dekat dengan Allah. Dengan begitu, kita bisa menjadi jalan bagi sesama-sesama kita menempuh kebahagiaan sejati, menempuh hidup kekal bersama Yesus yang sejatinya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Untuk mengakhiri homili pada kali ini, saya mengajak rekan-rekan muda Katolik untuk berdoa dan hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat hidup yang boleh kami terima, khususnya sebagai anak-anak-Mu yang Engkau cintai dan Engkau kasihi. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, berkatilah kami semua agar mampu menjadi perantara, menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Hingga nanti pada akhirnya kami bisa Kau bawa, Kau satukan dalam kebahagiaan abadi dan keselamatan sejati. Doa ini kami aturkan padamu demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih rekan-rekan muda Katolik. Sampai jumpa di kesempatan lain dan berkah dalam, sehat selalu.